Halo semua, saya Faska Gustia Putri, 10 MIPA 2 dari SMA Negeri 8 Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan percobaan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau terhadap intensitas cahaya matahari. Tujuan percobaannya yaitu dengan melakukan percobaan ini, semoga saya dapat menambah pengalaman dan menambah pengetahuan. Yang kedua, mengetahui pengaruh intensitas cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Yang ketiga, mengetahui perbedaan pertumbuhan kacang hijau yang mendapatkan cahaya matahari langsung dan yang tidak mendapatkan cahaya matahari. Di sini juga saya membuat hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 0, yaitu bahwa intensitas cahaya tidak berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau. Dan ada juga hipotesis kerja, yaitu tumbuhan kacang hijau yang berada pada tempat yang berbeda dengan intensitas cahaya yang berbeda akan menimbulkan tinggi batang yang berbeda. Ada alat dan bahannya juga. Yang pertama ada alat, yaitu ada 2 gelas plastik dan saya memakai media tanamnya yaitu kapas. Dan ada juga bahannya yaitu 8 biji kacang hijau dan juga air. Langkah atau prosedur kerjanya, yang pertama, letakkan kapas pada masing-masing gelas plastik. Basahi setiap kapas dengan air, tapi ingat dibasahi bukan direndam. Letakkan masing-masing 4 biji kacang hijau di atas kapas. Di tempat yang A itu 4 biji kacang hijau, di tempat yang B 4 biji kacang hijau. Lalu siram lagi dengan sedikit air. Beri label pada masing-masing gelas plastik A dan B. Letakkan gelas plastik A di tempat yang terkena sinar matahari, sedangkan gelas plastik B diletakkan di tempat yang tidak terkena sinar matahari agar tidak tertukar. Lalu amati dan jangan lupa ukur pertumbuhan kacang hijau setiap hari selama 7 hari, tapi boleh juga lebih dari seminggu. Lalu yang terakhir itu catat pada tabel pengamatan. Nah, di sini saya membuat tabel hasil pengamatan. Yang pertama yaitu yang di tempat yang terkena cahaya matahari. Nah, ini di sini ada tumbuhan 1, 2, 3, 4 itu maksudnya bijinya ya. Nah, di sini dari melihat tabel juga kalian bisa tahu lah perbedaannya. Perbedaan antara yang terkena cahaya matahari dan yang tidak terkena cahaya matahari. Di sini juga saya membuat rata-ratanya agar mudah untuk membuat grafik perbedaannya. Dan yang kedua ini ada yang di tempat yang tidak terkena matahari. Di sini sama seperti tadi, saya juga buat rata-ratanya di sini. Lalu selanjutnya ada grafik perbandingan pertumbuhan kacang hijau. Nah, dari grafik terlihat lebih jelas yang terkena matahari dan tidak terkena matahari, terlihat sangat jelas perbedaannya. Ini perbedaan dari tinggi batangnya ya. Nah, selanjutnya ada pembahasan. Nah, di sini pembahasannya yang pertama yaitu pertumbuhan kacang hijau yang terkena cahaya matahari. Kacang hijau mendapat cahaya dengan intensitas yang sangat besar. Akibatnya, pertumbuhan kacang hijau itu akan lambat karena sebagian besar hormon auksin terurai oleh sinar matahari. Nah, apa sih fungsi utama hormon auksin itu? Fungsi utama hormon auksin itu sebagai pengatur pembesaran sel dan memacu pemanjangan sel di daerah belakang meristem ujung. Nah, hormon ini terdapat pada kacang hijau. Apabila tanaman ditempatkan pada tempat yang terkena sinar matahari, maka kecambah itu akan tumbuh lebih pendek daripada yang ditempatkan pada tempat yang tidak terkena sinar matahari. Tetapi dalam kondisi fisik tanaman yang terkena cahaya matahari, itu tanamannya lebih sehat, subur, batangnya terlihat gemuk, daunnya terlihat segar dan berwarna hijau serta memiliki cukup klorofil. Nah, yang kedua, pertumbuhan kacang hijau yang tidak terkena cahaya matahari. Pada tempat yang gelap atau yang tidak terkena cahaya matahari, itu kacang hijau tidak mendapatkan cahaya matahari sama sekali. Akibatnya, hormon auksin yang terdapat pada biji kacang hijau itu menjadi sangat aktif dan bekerja secara optimal. Hal itu menyebabkan pertumbuhan kacang hijau itu menjadi sangat cepat namun kurang merata pertumbuhannya. Nah, pertumbuhan kacang hijau di tempat gelap ini cenderung bengkok.
batangnya. Dan kondisi fisik tanamannya itu kurang sehat, akarnya banyak dan lebat, batangnya terlihat kurus, warna batang dan daunnya pucat serta kekurangan klorofil, dan juga daunnya berwarna kuning, berbeda dengan yang terkena cahaya matahari. Daunnya warnanya hijau karena cukup klorofil. Lalu variabel penelitiannya yaitu ada variabel bebas, terikat, dan kontrol. Variabel bebas yaitu variabel yang mempengaruhi, yaitu intensitas cahaya matahari. Yang kedua ada variabel terikat, yaitu variabel yang dipengaruhi, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau. Yang ketiga ada variabel kontrol. Yang pertama yaitu terkena matahari ataupun tidak, itu pemberian airnya harus sama. Dan juga menggunakan tempat yang sama, contohnya yang di tempat yang terkena cahaya matahari, tempatnya memakai gelas plastik, dan yang tidak terkena cahaya matahari juga sama gelas plastik. Yang terakhir itu menggunakan media tanam yang sama, sama-sama menggunakan kapas. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari percobaan menanam tanaman kacang hijau ini yaitu bahwa hipotesis 0 tadi itu ditolak dan hipotesis kerja itu sudah pasti diterima karena ternyata intensitas cahaya sangat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman kacang hijau terutama dalam tinggi tanamannya. Dan di sini juga saya mendokumentasikan pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau ini setiap hari. Nah, ini contohnya, ini hari pertama, ini yang di hari kedua, ini di yang hari ketiga, ini di yang hari keempat, ini yang di hari kelima, ini yang di hari keenam, dan yang terakhir yang di hari ketujuh. Di sini bisa terlihat perbedaannya ya. Ini yang terkena matahari. Nah, yang di sini yang tidak terkena matahari. Ini yang hari pertama, ini yang hari kedua, ini yang hari ketiga, ini hari keempat, ini hari kelima, ini hari keenam, dan ini yang terakhir hari ketujuh. Nah, ini yang tidak terkena matahari ini sangat jelas ya perubahannya. Perubahan dari hari pertama sampai hari terakhir sangat-sangat jelas perubahannya. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya jelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan kacang hijau terhadap cahaya. Terima kasih, semoga membantu.